Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falunahyyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Siapa yang mengerjakan kebajikan, laki-laki maupun perempuan, dia seorang yang beriman, Tuhan akan memberikan balasan dan kehidupan yang baik, lebih baik dari yang dia kerjakan. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga, Prof. Kamsi, sepatunya kembali kotak-kotak. Sepatunya beliau hitam tapi bermotif kotak-kotak. Pagi ini saya perhatikan. Tepuk tangan untuk Pak Ketua Senat. Sekretaris Senat Prof. Marakus Tamsirgar sudah turun lagi ke lapangan. Nanti main kan Pak siang ini? Alhamdulillah ya. Saya punya raket baru Pak. Ya, 300 gram ya, lebih berat. Kita juga dihadiri oleh aktivis WhatsApp Prof. Muhammad. Sehat-sehat Prof? Alhamdulillah. Beliau selalu forward berbagai macam tulisan. Terima kasih atas kerajinannya. Di sampingnya tentu saja ahli falak astronomi kita, Prof. Suseknan Azhari, satu-satunya di tempat duduk itu ya, karena tempat duduk itu diisi satu orang, jadi beliau satu-satunya ahli astronomi bahkan di ruangan ini mungkin. Sehat-sehat Prof. Di sampingnya ini jarang-jarang muncul ya, Prof. Baidowi ya. Sehat-sehat Prof. Baidowi ya. Beliau baru pulang dari Thailand ya. Mengunjungi Universitas Chulalongkorn dan juga Halal Center di sana. Dan beliau sangat kagum dengan jumlah muslim yang hanya 7% di Thailand, tapi mempengaruhi produk halal di Thailand. Ya, luar biasa. Selamat ya Prof ya. Itu oleh-olehnya ya. Kalau semua dioleh-olehi bangkrut beliau ya. Oleh-olehnya cerita saja. Sekarang saya kasihkan kepada Bapak Ibu semua. Tembusannya sampingnya adalah Prof. Nurdin Lauku dari Fakultas Adab. Yang di sana adalah Wakil Rektor 1 Prof. Iswandi Syahputra. Beri tepuk tangan untuk Prof. Iswandi Syahputra yang sudah banyak mengawal para guru besar, para lektor kepala dan para lektor. Dan tentu saja yang punya gawe hari ini adalah Ibu Dekan Fakultas Usuluddin, Prof. Inayah Rahmaniah. Tepuk tangan untuk Prof. Dari samping beliau adalah sesepuh Usuluddin, Prof. Senior, oke, belum sepuh, walaupun sudah punya cucu ya, tapi belum sepuh. Prof. Sekar Ayu Aryani. Di sampingnya adalah Dekan Fakultas Tarbiyah, Prof. Sri Sumarni. Ini saingan Fakultas Usuluddin dalam percepatan kenaikan jumlah guru besar. Ya. Sepertinya saat ini Usuluddin atau Tarbiyah yang lebih banyak. Dari sisi persentase kita lebih banyak. Tadi dari sisi nomor jumlah Tarbiyah lebih banyak. Pilih mana? Usuluddin atau Tarbiyah? Karena ini gawenya Usuluddin, pilih Usuluddin saja. Di sampingnya adalah Dekan Fakultas Adab, Prof. Muhammad Wildan. Di baris kedua, selamat Pak Dekan Fishum, Prof. Muhammad Sotik. Ya. Baru saja Prodi Komunikasi mendapatkan akreditasi unggul konversi dari FIBA. Terima kasih Pak.
Di sampingnya Dr. Khalili Tretan Dibi Reng Madura Sekelangkong Stage ya. Oke, terima kasih. Di sampingnya Prof. Mahmud Arif dari Fakultas Tarbiyah. Prof. Casmini dari Fakultas Dakwah. Di sampingnya lagi sudah habis. Saya perlu sebut tamu yang sangat istimewa hari ini dan baru kali ini muncul di pengukuhan guru besar, yaitu Pak Mansur. Sudah pergi? Mana Pak Mansur? Sudah pergi ya. Ya memang beliau wali ya. Beliau wali ya. Kemudian di belakang sana ada Pak Zamasari, tadi saya lihat Pak Zamasari, ada Pak Zamasari Kabak Dakwah ya. Pak Suhada juga ada tadi Pak Suhada. Oh ya, di depannya Pak Zamasari. Pak Zuhri duduk di sana, di sampingnya Pak Robi Abror. Abah Ocha, Pak Rofik tadi duduk di belakang sana. Oke, siap Abah. Pak Saifuddin, ini Saifuddin itu nama yang sangat banyak. Yang ini di Facebook namanya Qudsi ya. Dari Yerusalem, maksudnya dari Kudus di situ. Kemudian ada Pak Lukman, ada Pak Kaprodi, Pak Ali Imron. Mana Pak Ali Imron? Sudah pergi belum? Wah, ini juga saingannya Pak Mansur ya. Pergi, ada gitu. Ada Pak Fajar itu, editornya Prof. Amin Abdullah kemarin. Ada Pak Fajar masih. Oh ya, beliau selalu necis ya. Saya kira orang yang paling ganteng di Usuluddin adalah Pak Fajar sekarang. Mengalahkan Pak Robi Abror ya. Kemudian ada Bu Erna, tadi saya lihat ada Bu Erna ya. Tumben Bu Erna hadir. Sudah pergi Bu Erna. Bu Erna Kabak keuangan. Ada Mas Akmal, ada Mas Yoga, dan Bapak Ibu sekalian. Mas Akmal ada tadi ya? Oh ya, Mas Yoga tadi ada juga. Oh udah pergi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat dan kita syukuri Prof. Nurun Najwa yang berbahagia. Saya tidak menyangka Prof. Nurun Najwa ternyata orangnya tegas, jelas. Tidak ada basa-basi di balik perlindungan teori dan retorika. Tulisannya, karena saya membaca tulisan sebelum mendengar, saya ini masih berdasarkan tulisan pidatonya, berani dan mudah dimengerti. Luar biasa. Kasih aplaus. Sebelum saya berkomentar sedikit tentang Prof. Nurun Najwa dan teks pidatonya, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, konversi akreditasi FIBA, Foundation International Business Accreditation Administration di Jerman, untuk 18 prodi kita, 7 diantaranya sudah dikonversi menjadi akreditasi unggul. S1 Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah, Budekan, berdiri Budekan ya, Budekan Dakwah. Oh sudah pergi juga? Oh sudah pergi ya. S1 Akidah dan Filsafat Fakultas Usuluddin, Pak Fathan tadi pagi ada. S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin, Mas Yoga ya. Oh Mas Ali Imron, oh ya, selamat Pak Ali Imron. S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Fishum, Pak Dekan ya. Tepuk tangan untuk Pak Dekan ini. S3 Studi Islam Pasca Sarjana, Abah Ocha, Pak Rofik, berdiri dong Pak Rofik. Iya, tepuk tangan untuk Pak Rofik. S1 Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin, Budian. Saya tidak melihat Budian pagi ini. Oh ada, mana Budian? Oh, sudah pergi ya. S1 Bimbingan Kanseling Islam Fakultas Dakwah. Terima kasih semua usaha dan kerja keras semua pihak Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Bapak Ibu sekalian, studi tentang hadis bertambah langka.
Almarhum Prof. Suryadi adalah partner saya dalam membimbing disertasi dan tesis tentang hadis. Setelah itu saya berpartner Pak Dr. Nurul Haq. Kalau ada S3 atau S2 membahas tentang hadis. Kemudian partner saya yang baru adalah Pak Ja'far As-Saqafi dan Bu Nurus juga sering menguji bersama saya. Jadi hadis ini bertambah langka. Dan pagi ini dan tadi malam tepatnya saya membaca pidato Bu Nurun Najwa yang sangat berani. Dan inilah keistimewaan UIN Sunan Kalijaga, tidak basa-basi. Ada 5 kategori yang menjadi vokal point Ibu Nurun Najwa. Kritik langsung terhadap teks hadis, teksnya yang dikritik. Ya. Subordinasi, merendahkan wanita. Violent, kekerasan terhadap wanita. Marginalisasi, peminggiran terhadap wanita. Double burden, beban ganda terhadap wanita. Stereotype, buruk sangka terhadap wanita atau perempuan. Para feminis lebih sering menyebut perempuan. Dan Bu Nurun Najwa mengambil teks itu dari koleksi Ibnu Majah, Bukhari, An-Nasai, Abu Dawud, Turmuzi. Luar biasa. Sebanyak 26 hadis yang bertema bermacam-macam. Selama ini kritik dari sisi gender dan feminisme banyak dibalut oleh teori, oleh retorika, tidak to the point. Bu Nurun Najwa pagi ini to the point. Luar biasa. Kita beri applause untuk Prof. Nurun Najwa. Berikut ini tabel yang sangat jelas di dalam teks pidato itu. Misalnya, wali nikah bagi perempuan, tetapi perempuan tidak bisa menjadi wali. Fisik perempuan menjadi pertimbangan pernikahan. Produktivitas perempuan juga menjadi pertimbangan. Status keperawanan, ridho suami atas istri, ketaatan pada suami, objek seks, boleh memukul, boleh zihar, li'an, laki-laki selalu pemimpin keluarga, tanggung jawab ekonomi laki-laki. Dan yang menarik adalah pengasuhan anak jadah yang dinisbatkan ke ibunya dan pengasuhan dibebankan kepada ibu. Ada 28 tema yang semuanya mengandung subordinasi, violence, marginalisasi, double burden, dan stereotype. Ini kritik yang sangat berani, apalagi kritik itu sebetulnya untuk ranah publik. Para dai perempuan, misalnya Mama Dede, Dr. Aisyah Dahlan, dan Oki Setiana Dewi. Ini adalah kritik yang real, yang nyata, yang dilakukan oleh Ibu Nurun Najwa. Khusus untuk anak yang tidak mempunyai ayah, saya teringat riwayat yang saya pelajari ketika saya menggarap disertasi, yaitu kisah Ziyad bin Abihi. Ziyad anak dari bapaknya tidak jelas. Ibunya bernama Sumayyah. Ziyad ini menjadi gubernur di Basrah, kemudian menjadi gubernur di Irak, dan dia termasuk dahiyatul Arab, orang Arab yang cerdas setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang sangat menarik, Ziyad bin Abihi tidak mempunyai ayah, tapi diakui ayahnya Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah.
Dan konon Muawiyah lah yang melakukan itu karena Ziyad ini orangnya sangat cerdas, tetapi anak haram, anak jadah, unwedlock bahasa Inggrisnya. Kemudian supaya dekat, diatribusikan bahwa ayahnya adalah Abu Sufyan. Dia menjadi gubernur Basrah, Irak, Khorastan, Sijistan. Jadi orang yang tidak mempunyai ayah belum tentu tidak sukses. Buktinya Ziyad bin Abi. Kemudian di dalam contoh modern adalah Steve Jobs. Steve Jobs adalah pencipta komputer Macintosh. Beliau anak seorang Suriah, anak imigran di Amerika. Ibunya menikah dengan ayahnya ketika masih SMA, berhubungan dengan ayahnya ketika SMA, kemudian dia ditaruh di rumah sakit, dipungut oleh Jobs, yaitu bapak angkatnya. Kemudian dia pergi ke India, tidak sekolah, bertapa di ashram di India, ulang menciptakan Macintosh. Jadi ini orang yang anak jadah tetapi sukses. Dan banyak sekali contoh-contoh orang yang tidak mempunyai ayah tetapi dirawat ibunya tambah sukses. Jadi ini sekaligus menegaskan bahwa perempuan mempunyai kekuatan. Saya sangat terkejut ketika membaca teks itu, ada hadis yang sangat populer. Tetapi hadis itu menjadi bahan kritik oleh Bu Nurun Najwa. Yaitu diambil dari Sahih Bukhari, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini mengandung bias dan memarginalkan peran perempuan, karena yang menjadi ketua, orang yang bertanggung jawab selalu laki-laki. Wal mar'atu fi baiti zaujiha, dan perempuan hanya bertanggung jawab pada rumah laki-lakinya. Wahya mas'ulah an ra'iyatiha, dan dia bertanggung jawab pada rumah tangga itu, pada rumah itu. Sedangkan laki-laki tetap in charge. Bapak Ibu sekalian, pada halaman 25 dan 24 ada banyak sekali kritik dari Ibu Nurun Najwa yang harus diapresiasi. Tadi Pak Warek 1 seharusnya ini diliput oleh wartawan, karena ranah publik kita banyak sekali ciri-ciri yang disebutkan oleh Bu Nurun Najwa tetap dipraktekkan, terutama oleh para dai, baik dai perempuan maupun dai laki-laki yang memarginalkan perempuan. Misalnya, tubuh perempuan, ketaatan pada suami, perempuan selalu salah, laki-laki selalu benar. Istri adalah tulang rusuk laki-laki. Suami mencintai lain, mencintai wanita lain. Ini juga menjadi tema yang diulang-ulang dalam banyak dakwah, dalam banyak rekaman, dan Anda bisa search di Google maupun di YouTube. Ini adalah pidato yang istimewa dari seorang perempuan yang berani. Tetapi saya mempunyai catatan pada halaman 27, saya kutip ini, Bu Nurun Najwa, membaca teks-teks hadis perempuan harus diawali dengan membaca posisi perempuan masa pra-Islam, di mana status dan kedudukan perempuan sangat memprihatinkan di masa pra-Islam. Karena saya spesialis pra-Islam, saya mempelajari kitab-kitab pra-Islam yang dianggap pra-Islam. Masa pra-Islam jauh lebih kompleks dari bayangan kita. Misalnya di Provinsi Hijaz, di Makkah dan di Madinah, ada banyak tradisi. Misalnya di Makkah, kemungkinan itu Kristen, bisa Kristen gereja timur, bisa Kristen gereja barat. Di Madinah banyak dikuasai oleh etnis Yahudi, ya. Dan kita tahu Yahudi berdasarkan matrilineal seperti Minangkabau dan Klaten, ya. Jadi tidak selamanya perempuan di pra-Islam itu selalu terpojok. Bahkan ada banyak kritik bahwa justru kedatangan Islam itu mempatriarkan tradisi yang matrilineal,
terutama tradisi Yahudi yang ada di Madinah dan sebagian kecil ada di Makkah. Tapi Bapak Ibu, kritik terhadap teks hadis pagi ini adalah kritik yang sangat fundamental, dan kritik saya kira tidak apologetik dan realistis. Luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus yang semeriah-riahnya untuk Prof. Nurun Najwa. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, win Sunan Kalijaga mendunia. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falunahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.